Setelah kemarin kita udah mempelajari Law of Attraction dan Law of Assumption, sekarang kita belajar tentang LOA yang ketiga, yaitu Law of Action. Dan ini sangat wajib dilakukan karena ketika kita mempelajari Law of Attraction dan Law of Assumption, tanpa satu hal ini atau LOA yang ketiga ini, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi ini sering banget dilupakan ya oleh orang yang dia mengajarkan tentang LOA ya, Law of Attraction, Law of Assumption. Itu biasanya dia nggak mengajarkan Law of Action. Karena Law of Action ini adalah sebuah kunci yang memang akan membawa kita itu menjadi orang sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Karena tanpa ada tindakan, segala sesuatu itu nggak akan ada yang namanya kenyataannya. Karena apa? Ini yang menghasilkan, ini yang perlu kita jalankan di dunia nyata. Terlepas dari apa yang kita udah gambarkan, kita imajinasikan, maka hukum ini harus dilakukan. Karena Law of Action atau hukum tindakan itu ya wajib kita jalankan. Tanpa ada itu semuanya bohong belaka. Karena kita hanya menggambarkan, kita hanya memikirkan, dan kita tidak ada bergerak sama sekali. Karena Law of Action itu adalah bahan bakar dari Law of Attraction dan Law of Assumption yang bikin semuanya bisa jadi realita. Kita kembali ya, belajar apa itu Law of Action. Law of Action adalah prinsip universal yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan atau impian, kita harus mengambil tindakan nyata secara konsisten dan terarah. Artinya, berpikir positif dan punya keyakinan itu penting. Tapi, semua itu nggak akan ada gunanya kalau kita nggak bergerak. Tindakan adalah jembatan antara imajinasi dan kenyataan. Jadi mau nggak mau kita harus menjalankan yang namanya action. Take action, ya. Jadi bukan hanya kita melakukan afirmasi, visualisasi, dan lain-lainnya. Tetapi kita tanpa tindakan itu tidak pernah akan ada yang namanya hasil. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan sebuah tindakan, sekecil apapun itu lakukan. Karena Law of Attraction dan Law of Assumption itu bukan ilmu abrakadabra yang tiba-tiba kita menginginkan sesuatu itu semua tersedia. Meskipun prosesnya nanti ada yang cepat ada yang enggak, tapi peluang itu akan selalu ada. Lalu kita akan belajar dasar konsep Law of Action ya. Ide tanpa tindakan sama dengan khayalan. Bagi orang hanya berhenti di tahap ide, mereka bermimpi, mereka merencanakan, tapi nggak pernah benar-benar melangkah. Law of Action mengajarkan bahwa tanpa langkah konkret, semua itu cuma angan-angan. Ya, sering ya, kita bilang juga di konten-konten yang lama juga kalau kita harus melakukan sebuah tindakan sekecil apapun itu, mulai aja dulu. Karena apa? Itu kuncinya. Itu nanti yang akan membuka gerbang agar kita bisa masuk ke dalam sebuah kehidupan yang bisa merubah segalanya. Dari mungkin yang sekarang bukan apa-apa, tapi kedepannya karena kita punya impian dan kita mau melangkah atau kita mengambil tindakan, itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Tindakan konsisten adalah kunci. Kesuksesan jarang terjadi karena satu langkah besar. Yang lebih sering terjadi adalah hasil dari banyak langkah kecil yang diambil secara konsisten setiap hari. Jadi, ketika kita udah mulai dan kita konsisten di situ, maka apa? Itu yang akan menunjukkan tanda kita akan naik. Contoh nih, ketika Anda berjualan nih, mungkin kuliner ya, yang tadinya biasa-biasa aja atau bahkan sepi. Dan di era digital sekarang, itu kan informasi akan menyebar dengan cepat dan tanpa batas. Mau disebarkan dimanapun, itu akan menjadikan produk kita atau usaha kita dikenal banyak orang. Nah, ketika Anda berjualan, tiba-tiba nih ada influencer terkenal nih mampir ke tempat Anda. Terus mereka mencoba makan makanan yang Anda jual. Ternyata kok enak, ternyata kok ini unik dan itu berbeda. Maka dengan liputan itu yang tadinya nggak sengaja dan tanpa disetting sebelumnya, maka apa?
otomatis akan banyak orang yang melihatnya, yang tadinya nggak mengenal usaha Anda, yang nggak tahu usaha Anda, tiba-tiba semuanya tahu dan semuanya akan tertarik dan mereka akan datang ke tempat Anda dan tiba-tiba akan rame, mungkin omset Anda naik, keuntungan juga naik. Nah, itulah bagaimana ketika LOA, tiga-tiganya ya, Law of Attraction, Law of Assumption, dan Law of Action, itu berkolaborasi dan dia bekerja untuk menciptakan sebuah realita dari apa yang sudah Anda gambarkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Aksi terinspirasi versus aksi terpaksa. Aksi yang terinspirasi muncul dari intuisi dan semangat dalam diri. Biasanya terasa alami, menyenangkan, dan penuh dengan energi positif. Sedangkan aksi terpaksa terasa berat dan sering bikin stres. Law of Action lebih mendorong kita untuk mengikuti intuisi dan mengambil langkah yang selaras dengan tujuan hati. Jadi ketika Anda punya ide, ketika Anda punya inspirasi, segera aplikasikan ya, sekecil apapun Anda harus berani memulai. Ingat, kuncinya action, action, action. Jadi ketika Anda sudah melakukan aksi, maka di situ alam semesta akan bereaksi dan mengirimkan sesuatu yang bisa mewujudkan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda impikan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Namun, gak semua orang itu bisa melakukannya dan gak semua orang percaya. Dan bahkan sebenarnya ya, orang yang membuat konten tentang LOA, siapapun itu, pasti banyak banget orang nyinyir, nggak mungkin, nggak bisa, bla bla bla, dengan pembenaran-pembenaran yang mereka sendiri sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Tapi yang namanya orang bodoh, maaf ya, itu biasanya akan menyangkal sesuatu yang merasa membuatnya nggak bisa dan dia nggak berani. Padahal capeknya sama, susahnya sama. Kalau dipikir kita mau adu susah, itu sama. Dengan kita nggak berbuat apa-apa ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa juga kan. Tapi dengan kita berbuat apa, maka ada apa yang akan dihasilkan. Nah, sangat luar biasa kan? Yang penting mulai aja dulu. Lalu kita lanjut ya. 3 prinsip utama dalam Law of Action. Pertama, kejelasan dan perencanaan. Langkah pertama adalah jelas dengan tujuan. Tentukan apa yang kita mau capai dan buatlah perencanaan yang rinci. Misalnya, kalau kita mau sukses di bisnis, kita harus tahu siapa customer kita, apa bisnis kita, dan seberapa sering kita akan berupaya mendatangkan pelanggan atau memperkenalkan bisnis kita. Ya, contoh mungkin bisa sesuatu yang berbentuk fisik ataupun itu jasa ya. Kita harus tahu target market kita ini siapa. Terus orang bagaimana dia bisa tahu itu dari mana. Nah, sekarang era digital seperti ini, sosial media adalah sesuatu yang sangat berperan untuk memperkenalkan bisnis kita ya. Apapun bisnis Anda, silahkan. Dan mungkin kalau butuh tips nanti untuk pemasaran segala macam, silahkan tulis di kolom komentar apa bisnis Anda dan nanti apa yang Anda tanyakan, tulis aja, nanti kita diskusi ya. Lalu yang kedua, ambil tindakan yang konsisten. Setiap langkah kecil itu penting, gak harus langsung besar, tapi yang penting kita sudah memulai. Jalankan secara konsisten, evaluasi hasilnya, dan jangan menyerah hanya karena awal mulai belum berhasil. Jadi ketika awal ini mungkin banyak sesuatu ya, problem yang perlu kita hadapi, problem yang perlu kita selesaikan, ya tetap aja mulai, tetap aja melangkah, dan jangan pernah kita putus asa. Ketika kita putus asa, ya sudah, kita akan stop di situ dan kita nggak akan melangkah kemana-mana lagi. Lalu yang ketiga, tinjau dan sesuaikan. Pantau dari hasil setiap tindakan kita, apa yang berhasil, apa yang belum, lalu lakukan penyesuaian. Mungkin perlu yang unik, berbeda, atau sesuatu yang itu menyangkut dengan pelayanan kita. Fleksibilitas adalah bagian dari pertumbuhan, jadi kita harus sering-sering evaluasi juga. Apa yang udah kita jalankan, apa yang udah kita kerjakan itu bagaimana. Dan cara menerapkan Law of Action adalah bangun kebiasaan harian yang mendukung impian kita. Misal, pagi journaling atau afirmasi atau visualisasi, terserah. Nanti siangnya kita fokus pada bisnis kita. Dan malamnya
kita evaluasi lagi, lalu kita juga belajar lagi. Gunakan to-do list mingguan untuk memantau progres. Rayakan pencapaian kecil, itu adalah tanda bahwa kita bergerak ke arah yang benar. Jaga energi dan motivasi kita dengan terus ingat mengapa kita mulai perjalanan ini. Jadi, jangan pernah sembarangan, jangan pernah kita puas dalam satu hal, bukan berarti kita serakah atau apapun, tapi kita harus evaluasi, kita harus bisa membesarkan apa yang sudah kita mulai dan apa yang bisa kita jalankan lagi. Jadi teman-teman, seberapa kecil usaha Anda, jangan pernah menyerah. Karena apa? Impian Anda itu juga harus besar karena Anda sudah berani memulai, Anda sudah berani melangkah. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau yang karyawan bagaimana? Ya, kalau karyawan tetap kita bisa lakukan dengan seperti ini. Karena apa? Mungkin Anda bisa ngambil freelance, Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika Anda pensiun baru Anda mulai, tapi Anda sudah menatanya dari sekarang dan Anda sudah belajar dari sekarang. Ingat ya, law of action adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang kita impikan bisa menjadi nyata kalau kita mau bertindak. Bukan hanya berpikir, bukan hanya berharap, tapi juga berani melangkah. Gabungkan niat baik, keyakinan kuat, dan aksi nyata. Dan kita akan melihat keajaiban terjadi dalam kehidupan ke depan. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih